Kalau begitu, tibun nisa itu khafiyah rihuhu, tersembunyi baunya. Kemudian yang kedua, tibun nisa itu juga kalau dipakai oleh perempuan memenuhi standar, memenuhi kualifikasi, memenuhi ketentuan tafilatin. Yang tafilatin ini diberi batasannya secara langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tidak ditemukan bau minyak wangi, bukan tidak ditemukan minyak wangi. Tidak ada bau minyak wangi pada diri orang yang memakai itu ketika bagi orang sekelilingnya. Kayak seperti ini. Saya ngoleskan, saya tahu, tapi sampai di sini saya nggak mencium baunya. Padahal ruangannya ber-AC. Kalau ruang ber-AC itu kan baunya lebih menyebar. Tapi ini tadi sudah dioleskan pas di bawah ruang di bawahnya AC, tidak menyebar baunya. Lewat pun nggak tercium baunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam bincang wewangi tuntunan Nabi bersama Ustadz Muhammad Fawzil Azim. Ustadz, kemarin kita sempat menyinggung ada tibul mar'ah, ada tibun nisa. Iya, betul. Ini apa sebenarnya perbedaan keduanya, Ustadz? Pertama, tibun nisa itu dibatasi secara khusus ya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sifat dari tib ini, yakni ma zahara launuhu, tampak warnanya, wa khafiya rihuhu, dan tersembunyi baunya. Aspek terpenting dari dua ketentuan itu adalah rihnya. Tibun nisa berarti rihnya tadi, khofiyah tadi, ya, tersembunyi. Artinya ada minyak wangi yang warnanya itu tidak tampak, tetapi baunya tersembunyi juga, tidak tampak. Loh, kok bisa mengatakan demikian? Ketika perempuan itu keluar rumah, walaupun berangkatnya untuk sholat Jumat, karena hadisnya memang demikian ya, meminta izin kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk ikut sholat bersama dengan muslimin lainnya, artinya berangkat ke masjid, maka oleh Rasulullah Muhammad SAW mereka itu enggak dilarang, tetapi dipersyaratkan keluar rumah dalam keadaan tafilat. Tafilatin itu apa? La yujadu, ini Rasulullah Muhammad SAW berbicara kepada perempuan-perempuan itu. La yujadu minkunna rihutib. Tidak ditemukan pada kalian itu bau minyak wangi. Rihutib, bukan la yujadu minkunna tib. Bukan tidak ditemukan pada kalian itu tib, minyak wangi. Tetapi yang tidak ada adalah rihnya. Artinya tidak ada itu mengingatkan kita kepada takrif yang diberikan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW mengenai tibun nisa, yakni khafiya rihuhu, tersembunyi baunya. Kalau tersembunyi itu nggak bisa tercium. Nah, mungkin agak sulit dibayangkan, tetapi kalau kita mencoba, ini memenuhi dua unsur, yakni pertama adalah zahara launuhu, warnanya itu tampak, warnanya tampak. Ini hitam agak-agak kecoklatan atau agak kemerahan. Ini adalah misik yang biasa dipakai bersuci pada haid. Oh, misik yang dipakai itu. Nah, yang ini sekaligus untuk menunjukkan kepada kita, Masya Allah, tuntunan tidak akan pernah saling bertentangan. Yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bagi perempuan untuk bersuci adalah misik. Disebutkan secara khusus, secara jelas itu misik, bukan yang lainnya. Masya Allah. Dan misik pula yang memenuhi standar, memenuhi kualifikasi tafilatin. Yakni kalau perempuan memakai ini, lalu dia keluar rumah, orang lain nggak mencium baunya. La yujadu minkunna rihutib.
Padahal pakai. Pakai. Nah, ini kan coba saya cobakan. Ini kan pakai. Ini ada tipnya nggak? Tipnya ada nggak? Ini tipnya. Ada. Ada, sudah saya Tapi belum kecium ini baunya. Nah, la yujadu min kulli rihut. Ini jelas ini ada tipnya ini ya. Iya. Ada minyak wanginya. Ini aja belum kecium. Coba kena digosok gini. Oke. Karena kalau digosok nanti akan lebih menyebar. Walaupun kalau kita mau awet nggak digosok ya. Iya. Nah, baru ini kecium nih. Nah, perlu jarak yang sangat dekat. Apalagi begini. Perlu jarak yang sangat dekat baru kita menemukan. Kalau begitu, tibun nisa itu khafiyah rihuhu, tersembunyi baunya. Kemudian yang kedua, tibun nisa itu juga kalau dipakai oleh perempuan memenuhi standar, memenuhi kualifikasi, memenuhi ketentuan tafilatin. Yang tafilatin ini diberi batasannya secara langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tidak ditemukan bau minyak wangi, bukan tidak ditemukan minyak wangi. Tidak ada bau minyak wangi pada diri orang yang memakai itu ketika bagi orang sekelilingnya. Kayak seperti ini. Saya ngoleskan, saya tahu, tapi sampai di sini saya nggak mencium baunya. Padahal di ruangannya ber-AC. Kalau ruang ber-AC itu kan baunya lebih menyebar. Tapi ini tadi sudah dioleskan pas di bawah ruang di bawahnya AC. Tidak menyebar baunya. Lewat pun nggak tercium baunya. Itu tibun nisa. Ada tibul mar'ah itu mengingatkan kepada kita mengenai ada judnati atar, wadah minyak wangi. Itu sebutan perkataan dari para sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu. Tibul mar'ah ini sebutan dari perawinya ya. Bukair tadi ya. Bukair. Nah, ini sebutan perawinya. Artinya apa? Artinya tibul mar'ah merupakan sesuatu yang ma'ruf di saat itu, dikenal bahwa ini adalah minyak wanginya perempuan, tetapi belum tentu memenuhi standar, memenuhi ketentuan sebagai tibun nisa. Nah, apa saja itu? Misalnya, kita dapati dalam satu hadis, Ibunda Aisyah radhiallahu anha pada saat sedang menunaikan ibadah di waktu itu sedang tawaf, beliau agak menjauh dari Hajarul Aswad karena tidak ingin berdesakan. Tapi poin yang ingin saya bicarakan adalah perawinya yang menuturkan ini ketika itu kan masih kecil. Laki-laki tapi itu masih kecil sehingga boleh masuk ke tendanya perempuan. Nah, Ibunda Aisyah radhiallahu anha ini memiliki dir'an muwarradan. Dir'an muwarradan itu adalah gamis yang nggak pakai lengan secara khusus. Jadi ada lubangnya, lalu tangannya dimasukkan begini, tangan masukkan sini. Itu seperti jubah yang panjang yang bentuknya seperti itu, namanya dir'an. Muwarradan artinya gamis atau jubah ini warnanya dihasilkan dari celupan atau rendaman parfum mawar. Tip mawar ya? Tip mawar. Masya Allah. Tentu saja kalau cuma segini nggak cukup. Itu entah berapa liter. Nah, kalau kita mengambil pelajaran yang lainnya, yakni Ibunda Aisyah radhiallahu anha itu memiliki al-masbugh, namanya al-masbugh, berarti celupan. Tapi kalau disebut al-masbugh, maka itu merujuk secara khusus kepada kerudung yang warnanya dihasilkan dari celupan tib za'faron. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiallahu anha pada saat datang hak gilirnya bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memercikkan air di tadi al-masbuhnya tadi. Untuk apa? Agar keluar kembali semerbak aromanya. Artinya dengan demikian ini tercium nggak oleh orang lain? Tercium. Begitu pula dengan ward. Ini mawar. Sebenarnya ada lagi mawar yang warnanya merah, gitu ya. Tetapi ini sekedar contoh saja. Ada baju yang dicelup. Mawar. Baunya tercium nggak? Masya Allah. Pakai di sini langsung tercium sini. Baunya mawar ini istimewa. Artinya kalau itu dir'an celupan sampai mengering, berarti baunya tercium nggak dari sekeliling? Tercium. Nah, itu perempuan memakainya, ma'ruf memakainya, dan memang Masya Allah, mawar itu yang asli kalau dipakai di wajah, maka ini akan bermanfaat untuk menjaga
kulit agar awet muda. Maksudnya itu tampak awet muda Tampak. ya. Kan kita selalu Iya, tambah tua. Tetapi boleh nggak dipakai langsung keluar rumah? Kalau untuk perempuan nggak boleh Ya, berarti. tidak. Artinya ini baunya menyebar, nggak memenuhi kualifikasi sebagai Tibun nisa. tibun nisa. Tapi Tetapi tibul ini mar'ah. ma'ruf. Ma'ruf dipakai. Di antaranya lah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahkan memiliki dir'an muwarradan. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan tibul mar'ah? Tibul mar'ah itu ialah berbagai macam, berbagai jenis minyak wangi, tib, yang ma'ruf itu dipakai oleh perempuan pada saat mereka itu sedang di rumahnya, tidak untuk keluar. Sehingga tibul mar'ah itu bisa termasuk wewangian yang tercium baunya dari luar, bisa juga termasuk tibun nisa. Kalau tibun nisa pasti tibul mar'ah. Tapi kalau tibul mar'ah belum tentu tibun nisa. Belum tentu. Oh, jadi kenapa itulah Bukayat tadi memberikan komentar bahwa walaupun itu fit tibul mar'ah ya. Jadi artinya kalau nggak ada yang lainnya tibul mar'ah karena memang ada tip perempuan atau istri yang mungkin keluar baunya. Tercium baunya. Artinya kalau tibul mar'ah atau tibul mar'ah itu dimungkinkan juga termasuk tibun nisa. Artinya dipakai baunya nggak tercium. Tetapi yang dibolehkan kalau kaitannya dengan Jumat yang sempat kita bicarakan sebelumnya ya. Kalau dikaitkan dengan hari Jumat berarti di antara tibul mar'ah. Nah, di antara tibul mar'ah yang sangat cocok adalah za'faran. Yang tadi juga Ibunda Aisyah memiliki al-masbuh dan kemudian merupakan hal yang ma'ruf pula, juga tidak dipermasalahkan seorang perempuan itu memakai za'faran. Justru sebaliknya ketika seorang laki-laki memakai ditanya oleh Rasulullah dalam kasus Ya'la bin Abi Marrah radhiyallahu an, apakah kamu sudah menikah? Artinya perempuan memakainya tidak masalah, padahal kita tahu za'faran walaupun nanti ada za'faran yang lebih tersembunyi baunya ya, tetapi tetap tercium. Apalagi kalau za'faran yang sifatnya za'faran arus, itu baunya menyebar kemana-mana. Artinya ini tidak masalah bagi perempuan untuk memakainya. Dengan ketentuan kita harus ingat bahwa perempuan tidak boleh memakai minyak wangi yang baunya dapat dicium oleh orang lain. Dengan demikian za'faran itu ma'ruf, sesuatu yang lumrah, bukan masalah baik dipakai oleh perempuan, tetapi tidak boleh dipakai keluar rumah. Dengan demikian pula maka ini bukanlah tibun nisa dalam makna tadi khafiyah. Iya. Ini tibul mar'ah. Tibul mar'ah ya. Dan tadi juga catatan kalau laki-laki tadi harus waspada ya, kalau Jumatan jangan pakai yang za'faran ya. Iya. Bikin konsentrasinya Buyar. Masya Allah, demikian ini moga-moga informasi ini tadi penting untuk bapak-bapak yang sudah memiliki istri atau anak perempuan yang sudah baligh untuk disampaikan bolehnya memakai tibun nisa tetapi tidak boleh memakai tibul mar'ah ketika keluar rumah. Dan juga moga-moga ini manfaat juga untuk ibu-ibu yang pengen melaksanakan sunnah Nabi, pengen melaksanakan apa yang dituntun oleh Rasulullah dalam kaitannya dengan wewangi. Maka perhatikan apakah Anda sedang di rumah maka boleh menggunakan tibul mar'ah, atau Anda sedang mau keluar rumah maka boleh menggunakan tibun nisa. Masya Allah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.